semua ya Bapa, tuntunan-Mu kepada kami semua. Di hari yang ketujuh ini Tuhan, di hari Sabat, kembali kami merendahkan hati Tuhan. Kami tinggalkan semua kegiatan kami, dan kami hanya mau merasakan hadirat-Mu. Berbicaralah, mengajarlah Tuhan, tuntun kami semua ya Bapa, agar kami boleh Tuhan, seturut dan sekehendak-Mu. Kami juga terus mau berdiri Tuhan, atas kota Jakarta dan Yerusalem. Kami terus mau berdiri untuk Indonesia dan Israel ya Bapa, agar terus kebenaran-Mu dinyatakan. Pakai kami semua Tuhan, urapi kami semua. Ini adalah keluarga-Mu, ini adalah wadah-Mu Tuhan, ini adalah gereja-Mu Tuhan. Pakai anak-anak-Mu, agar kami terus bisa melayani Engkau. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau mendengar kasih-Mu pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Saudara-saudara terkasih, mari kita siapkan hati kita, kita dengar suara shofar. Ya Aba, ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami terus rindu Tuhan untuk mendengar suara panggilan-Mu Bapa. Jangan biarkan satu pun Tuhan di antara kami, bahkan keluarga kami, yang tidak bisa mendengar suara panggilan-Mu Tuhan. Karena itu yang kami rindukan, yaitu suara sangkakala. Yang kami selalu rindukan adalah para malaikat-Mu Tuhan meniupkan sangkakala, dan Engkau turun dari surga mulia ke awan-awan permai. Dan kami semua Tuhan, yang hadir sore hari ini, kami terangkat Tuhan di awan-awan permai untuk bertemu dengan Engkau. Berikan kepekaan ya Tuhan Yesus, kepada kami semua dan juga kepada keluarga besar kami, agar kami bisa mendengar suara panggilan-Mu, agar kami bisa terus Tuhan tahu bahwa Engkau akan segera datang. Terima kasih untuk setiap event, untuk setiap kejadian Tuhan, yang sedang terjadi di muka bumi ini. Kami melihat Tuhan, kami merasakan, kami membaca firman-Mu, bahwa Engkau sudah semakin dekat untuk datang menjemput kami. Engkau sudah rindu untuk mengangkat kami semua Tuhan. Siapkan kami semua ya Roh Kudus, pribadi lepas pribadi, agar hari-hari ini kami bisa melihat Tuhan, kami bisa mengalami Gog Magog 2 ya Bapak. Bukan Gog Magog pertama, tapi Gog Magog yang kedua. Dan kami juga rindu sore hari ini Tuhan, untuk terus berdoa bagi Yerusalem. Dan dalam nama Tuhan Yesus, kami undang hadirat dan urapi hamba-Mu, Pak Yos. Haleluya. Amin. Silakan Yos. Puji nama Tuhan, selamat sore semuanya, shalom. Shalom. Dalam masuk hadirat Tuhan, mari kita siapkan hati kita sama-sama memuji Tuhan. Angkat pujian saat memasuki hadirat Tuhan. Ya, kita sama-sama masuk dalam penyembahan, dalam rombongan kebenaran. Saat masuk hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Lamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah
limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Mari sama-sama dari awal angkat pujian ini saat masuk. Saat masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Mari sama-sama dari awal sekali lagi angkat pujian ini. Mari katakan, biarlah hadirat Tuhan ada di tempat ini. Kami rindu Tuhan. Kami mau masuk hadirat-Mu lebih lagi. Mari Tuhan, limpahi kami dengan ucapan syukur atas bibir hati kami. Biar kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Ada sore hari ini buat Sopar Family Tuhan. Ibadah Sopar Family Tuhan. Berkati setiap kami. Mari sama-sama dengan awal korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Mari sembah Dia, sebab Tuhan baik. Haleluya, sebab Tuhan baik. Nama Papa, nama Bapa, Imara lama sende. Terima kasih Tuhan. Shikara bala. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus memuji Tuhan. Kami mau naikkan pujian karya terbesar dalam hidup kami, yaitu kasih-Mu yang melimpah atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari angkat pujian ini sama-sama. Rapi Tuhan, berkati setiap kami, pimpin kami menyembah. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yes, Tuhan. Kasih yang
indah, hati yang mulia, hati yang mulia, hanya kita bukan di dalammu, Yesusku, pujian dari hatiku, lalu di setiap waktu tiada pernah berubah kasihku. Mari sama-sama katakan, yang terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, engkau bukan bumi. Mari sama-sama angkat pujian ini dari awal, bahwa kami terus Tuhan masuk hadirat. Katakan, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya kutemukan di dalammu, Yesusku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah kasihku. Mari sama-sama angkat tangan kita, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, engkau bukan bumi. Dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, engkaulah harta tak ternilai, amin, yang ku miliki dan ku hargai. Katakan, Yesus, engkau bukan bumi. Yesus, engkau bukan bumi. Sekali lagi, Yesus, engkau bukan bumi. Haleluya. Haleluya. Silakan Pak Joel. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Engkau yang terus menuntun kami Tuhan untuk lebih dekat kepadamu. Kami terus memuji-Mu Tuhan, kami terus ya Bapak mau berdoa Tuhan bagi Israel Tuhan. Berikan roh doa kepada kami Tuhan. Khususnya Tuhan kami mau berdoa untuk Yerusalem Bapak. Agar ada damai sejahtera-Mu Tuhan. Terus turun atas kota Yerusalem. Dan biarkan kebenaran-Mu ya Bapak keluar dari kota Yerusalem. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Silakan Yodi. The olive trees that stand in silence
Upon the hills of time, the shepherd passes in the valley, and bells of evening chime. The shofar sounding from the temple to call the world to prayer. The shepherd passes in the valley, and peace is everywhere. Jerusalem, Jerusalem, forever young, forever old, my heart will sing your songs of glory. Jerusalem, Jerusalem, shel Shavah, Veshel Nekoshet, Veshelor, Haloliko Shirai, Ani Kimno. Saudara terkasih, mari kita angkat tangan kanan kita di hadapan Tuhan. Ya Aba, ya Bapa, terima kasih Tuhan untuk hari Sabat ini Tuhan. Terima kasih Bapak untuk hari yang ke-7. Engkau telah persatukan kami kembali Bapak. Kami lebih dari 10 orang Tuhan. Sesuai pada para imammu yang berdiri di bait suci Bapak. Kami lebih daripada 2 orang Tuhan, sepakat Bapak. Untuk meminta terus kebenaran-Mu keluar Tuhan. Atas kotamu Yerusalem ya Bapak. Dan kami juga angkat tangan kami ke hadapan-Mu. Kami minta hari-hari ini Tuhan. Bukakan tenda-tenda-Mu Tuhan di kota Yerusalem. Bukakan Tuhan tempat-tempat Tuhan. Kediaman yang baru Bapak. Dari ratusan Tuhan. Aliyah yang terus Tuhan setiap hari Tuhan. Datang baik Bapak, baik dari Ukraine, dari Kazakhstan, dari Ethiopia, dari bangsa-bangsa Bapak. Yang hari-hari ini Tuhan. Kami melihat begitu banyak gelombang Bapak. Dari bayi Tuhan sampai orang tua Bapak. Mereka berdatangan Tuhan. Untuk menjadi aliyah. Untuk kembali menjadi Tuhan. Penduduk dari tanah pusakamu Bapak. Yaitu tanah Israel. Ya Aba ya Bapak. Berkati Tuhan pemerintahan daerah Yerusalem Bapak. Untuk mereka bisa mempersiapkan Tuhan. Semua fasilitas Tuhan. Bekerja sama dengan yayasan-yayasan. Sebagaimana Tuhan. Kerjasama dengan Karen Haysot ya Bapak. Agar begitu banyak dibangun Tuhan. Absorption center, agar banyak dibangun Bapak. Tempat-tempat penampungan Tuhan. Agar jiwa-jiwa Tuhan yang telah diaspora Bapak. Yang lahir di bangsa-bangsa. Mereka bisa beradaptasi. Mereka Tuhan bisa berasimilasi. Mereka bisa bersosialisasi dengan penduduk Israel yang lama Tuhan. Sehingga damai sejahtera-Mu, Shalom-Mu Tuhan. Untuk para pendatang yang baru Tuhan. Tetap ada atas mereka. Dan Shalom Tuhan. Damai-Mu Tuhan. Ada atas setiap penduduk Yerusalem, penduduk Israel yang lama. Satukan mereka Tuhan, agar terjadi blinding Bapak, agar terjadi Tuhan kesatuan Bapak, agar setiap pribadi, setiap keluarga Tuhan, melting Tuhan, sebagai satu warga negara, yaitu warga negara Israel, sebagai satu agama, satu kepercayaan yaitu Yahudi Bapak. Agar mereka juga pada saat kedatangan Tuhan, mereka boleh mendengar suara kebenaran Tuhan, yaitu bahwa Engkau adalah Mesias, Tuhan. Agar dari mulut bibir mereka, Bapak, ada 144.000 Tuhan, yang mau berkata, Baruch haba besam Adonai. Ada tanda di dahi mereka, yaitu tanda nama-Mu ya Bapak. Itu kerinduan kami, itu jeritan kami sore hari ini Tuhan. Kami rindu Tuhan hari-hari ini. Begitu banyak gejolak terjadi Tuhan, di Eropa Timur, di Afrika Tuhan, di bagian-bagian negara Pak. Hari-hari ini adalah masa ya Tuhan. Agar orang-orang Yahudi yang diaspora Tuhan, mereka yang sudah beratusan tahun, bahkan berabad-abad Tuhan, tinggal di bangsa-bangsa, dalam nama Tuhan Yesus, oleh karena kuasa roh-Mu Tuhan, bawa mereka pulang ya Tuhan, gendong mereka dari utara, gendong mereka dari timur, gendong mereka dari barat Tuhan, tibakan mereka Tuhan di Bukit Sion Tuhan, agar mereka melihat Engkau Tuhan, agar mereka berdiri Tuhan, di samping Kau Tuhan Yesus, pada saat Engkau datang kedua kali Tuhan, menjejakkan kaki Bapak di Bukit Sion. Dan Engkau akan menjadi hakim agung yang memisahkan kambing dan domba Bapak. Dan ada 144.000 Tuhan. Dari 12 suku Israel Bapak. Yang hari-hari ini masih ada di bangsa-bangsa. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus.
200.000 orang Yahudi Ukraina Tuhan, kembali ke Israel. Dalam nama Tuhan Yesus. 8.000 orang Yahudi Kazakhstan Tuhan, kembali dalam nama Yesus. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus. 10.000 jiwa orang Yahudi di Teheran, Iran Tuhan, kembali dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. 3 juta jiwa Tuhan. Orang-orang Yahudi yang ada di Amerika Utara, kembali ke Israel dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami minta 3 juta jiwa Tuhan. Orang-orang Yahudi yang ada di Eropa Timur, hari-hari ini kembali ke Israel dalam nama Tuhan Yesus. Ya Aba, ya Bapa, bangkitkan gerejamu Tuhan. Di seluruh dunia Bapak. Bangkitkan yayasan-yayasan. Bangkitkan pribadi-pribadi. Keluarga-keluarga Tuhan. Yang mau mengadopsi. Yang mau membawa pulang mereka kembali Bapak. Berkati keuangan Tuhan. Berkati transportasi. Berkati dokumentasi Tuhan. Yang diperlukan oleh setiap orang Yahudi. Yang ada di bangsa-bangsa. Agar mereka bisa kembali ke Sion. Agar mereka bisa kembali naik ke Sion. Agar mereka kembali sebagai aliyah ya Bapak. Urapi kami Tuhan. Pakai kami semua Tuhan. Yang telah Engkau percayakan dengan beban untuk melayani para aliyah Bapak. Untuk Engkau pakai kami terus Tuhan. Empower kami Tuhan. Perlengkapi kami, kuatkan kami, teguhkan kami Tuhan. Agar kami bisa bergerak Tuhan. Agar kami bisa maju berjalan Tuhan. Dengan resources yang ada ya Bapak. Dengan sumber daya yang ada Tuhan. Di tengah keterbatasan kami. Di tengah kekurangan kami terus mampu menggendong anak-anak laki-laki, anak-anak perempuan, anak-anak Yahudi yang ada di bangsa-bangsa untuk kembali ke Israel. Sehingga genaplah semua nubuatan-Mu Tuhan. Dan kami boleh Bapa turut kembali ke bumi bersama dengan Engkau sebagai orang-orang kudus memerintah Tuhan dalam kerajaan 1000 tahun. Dalam nama Tuhan Yesus kami memberkati Yerusalem. Dalam nama Tuhan Yesus kami memberkati Jakarta. Dalam nama Tuhan Yesus, kami memberkati Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus, kami memberkati Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus, kami memberkati 15 juta orang-orang Yahudi yang ada di muka bumi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami memberkati 1 miliar lebih orang-orang percaya yang ada di muka bumi. Dan segala kemuliaan, hormat, dan doa kami hanya alaskan di dalam nama Tuhan Yesus, Raja kami, Tuhan kami, Bapa kami. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara-saudara. Kalau terus taat saya mungkin belum sebutin tadi, belum greeting satu persatu, tapi saya ada lihat di sini ada Dr. Demak, saya lihat ada Payan, ada Tan Cuyin, ada Esther. Terima kasih teman-teman yang sudah mau bergabung. Karena ini hari-hari yang jujur, kalau ngelihat secara Alkitab, ini kalau boleh saya sebut hari-hari yang exciting. Secara Alkitab ya, saya bilang. Tadi baru dengar sebelumnya, gimana Bu Kristinaya, dia ditanya ibadah di mana? Dia bilang ibadah di semua. Iya, saya juga ngalami kayak gitu, saudara. Saya bisa jam 12 malam saya ikut ibadah di Georgia, Amerika, atau kadang di San Diego, Amerika. Terus ntar kadang saya udah ibadah di Kendari, udah ibadah di di gereja Simalungun, yang ada live, yang ada ibadah online untuk di GBI. Nanti saya jam 9 saya udah ikut ibadah di Induk Senayan. Nanti saya udah ikut ibadah di Icon, di banyak tempat saudara. Itu dalam seharian hari Minggu. Sungguh luar biasa hari-hari ini. Tuhan bukakan, Tuhan pakai dengan cara yang luar biasa, saudara-saudara. Bahkan kita juga dipersatukan, yang tadinya nggak kenal, yang tadinya nggak tahu. Akhirnya kita bisa berkenalan. Saudara terkasih, apa tuntunan firman Tuhan untuk hari ini? Masih dalam tanda kutip di awal Maret, di masih tanggal muda di bulan Maret ini. Apa sih tuntunan Tuhan untuk kita semua? Saya coba melihat apa yang sedang terjadi di Ukraina, saudara-saudara. Apa yang terjadi di Ukraina. Kenapa saya begitu perhatikan di Ukraina? Karena hampir setiap hari saya chat, saya WhatsApp dengan Yerusalem, baik dengan Goldie
Goldie adalah Goldie Tamam. Itu Miss Goldie Tamam adalah kepala sekretariatnya Karen Haisot Pusat di kantor Jerusalem maupun dengan Semolik. Ada aja informasi yang masuk setiap hari, saudara. Makanya tadi kenapa kita doakan Jerusalem, kita minta fasilitas agar pemerintahan kota Jerusalem siap untuk nampung para pendatang yang setiap hari ratusan satu pesawat. Sedangkan Karen Haisot begitu aktif, saudara-saudara. Itu menyewa pesawat terbang jenis Boeing disewa untuk membawa 300 orang, minimal 150 orang dari kota-kota yang ada di Eropa Timur. Karena hari-hari permintaan dari orang-orang Yahudi untuk kembali ke Israel itu naik drastis, saudara-saudara. Bahkan mungkin saudara-saudara nggak tahu, sekarang udah ada menteri khusus, Perdana Menteri Israel sudah menunjuk seorang menteri khusus yang khusus menangani Aliyah. Jadi ada menteri khusus yang menangani Aliyah, yang menangani untuk kepulangan orang-orang Yahudi dari seluruh dunia ke Israel, saudara-saudara. Kalau kita ngelihat template-nya, ini adalah event gimana template yang sekarang ini, bahwa kedatangan Tuhan, bahwa Tuhan itu udah rindu sekali untuk ketemu dengan kita itu, sudah seperti yang firman Tuhan kata, udah seperti apa? Bird pine. Udah seperti apa? Seperti seorang ibu yang sedang merintih, udah buka 1, buka 2, buka 3 untuk melahirkan bayi. Itu yang dialami oleh Tuhan Yesus, saudara-saudara. Dan kita bisa lihat juga dengan ipan-ipan di seluruh dunia. Bagaimana kita mau belajar malam hari ini dari Yeskiel pasal 39. Saya minta tolong seperti biasa, Dr. Sonia bacakan untuk kita semua dari kitab Yeskiel pasal 39 ayat 1 sampai ayat yang terakhir. Kita mau belajar Alkitab, saudara, dengan apa yang terjadi dan bagaimana kita harus meresponnya. Itu tuntunan firman Tuhan dalam ibadah doa kita hari ini. Yeskiel pasal 39 ayat 1 sampai ayat yang ke-29. Ya, silakan Dr. Sonia. Kita sama-sama bisa melayani bersama-sama semuanya. Aku akan menjadi lawanmu, hai Gog, Raja Agung negeri Mesir dan Tubal. Dan aku akan menarik dan menuntut engkau, dan aku akan mendatangkan engkau dari utara sekali dan membawa engkau ke gunung Israel. Aku akan memukul tangan kirimu sehingga musuhmu jatuh dan membuat panah-panah berjatuhan dari tangan kananmu. Di atas gunung-gunung Israel engkau akan berbak dengan seluruh bala tentaramu beserta bangsa-bangsa yang menyertai engkau, dan engkau akan kuberikan kepada burung-burung buas dari segala jenis dan kepada binatang-binatang buas menjadi makanannya. Engkau akan berbak dengan demikianlah firman Tuhan Allah. Aku mendatangkan api ke atas Magog dan ke atas orang-orang yang diam di daerah pesisir dengan aman dan tenang. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Dan aku akan menyatakan namaku yang kudus di tengah-tengah umatku Israel. Dan aku tidak lagi membiarkan namaku yang kudus dinajiskan. Sehingga bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang maha kudus di Israel. Sungguh pasti datang dan terjadi, yaitu hari yang sudah kufirmankan, dan yang diam di kota-kota Israel akan keluar dan menyalakan api serta membakar semua perlengkapan senjata Gog, yaitu perisai kecil dan besar, busur dan panah, perangkat pemukul dan tombak, dan mereka membakarnya selama 7 tahun. Mereka tidak akan mengambil kain dari hutan-hutan atau membelah kain api di hutan-hutan.
sebab mereka akan menyalakan api itu dengan perlengkapan senjata itu. Mereka akan merampas orang-orang yang merampas mereka dan menjala orang-orang yang menjala mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Maka pada hari itu aku akan memberikan kepada Gog suatu tempat di mana ia akan dikubur di Israel, yaitu lembah penyeberangan di sebelah timur dari laut, dan kuburan itu akan menghalangi orang-orang yang menyeberang. Di sana Gog akan dikubur dengan semua halayak ramai yang mengikutinya, dan tempat itu akan disebut lembah halayak ramai Gog. Kaum Israel akan mengubur mereka selama 7 bulan dengan maksud mentahirkan tanah itu. Dan seluruh penduduk negeri turut menguburnya, dan hal itu menjadikan mereka kenamaan pada hari aku menyatakan kemuliaanku. Demikianlah firman Tuhan Allah. Beberapa orang utusan terus-menerus menjelajahi seluruh tanah itu untuk mengubur orang-orang yang masih bertumpangan di atas tanah dengan maksud mentahirkannya. Sesudah lewat yang 7 bulan itu, mereka akan memeriksa tanah itu. Kalau mereka menjelajahinya dan seorang menjumpai sepotong tulang manusia, maka dia harus meletakkan batu di sampingnya sebagai tanda sampai tukang-tukang kubur menemukannya di lembah halayak ramai Gog. Dan ada juga nama kota Hamona. Dengan demikian mereka mentahirkan tanah itu. Dan engkau anak manusia, beginilah firman Tuhan Allah. Katakanlah kepada segala jenis burung-burung dan segala binatang buas, berkumpullah kamu dan datanglah. Berhimpunlah kamu dari segala penjuru pada perjamuan korban yang kuadakan bagimu, yaitu suatu perjamuan korban yang besar di atas gunung-gunung Israel. Kamu akan makan daging dan minum darah. Daging para pahlawan akan kamu makan, dan darah para pemimpin dunia akan kamu minum. Semuanya ibarat kamu akan makan lemak sampai kenyang dan minum darah sampai kamu menjadi mabuk. Kamu akan menjadi kenyang pada perjamuanku dengan makanan. Kuda dan penunggangnya, pahlawan dan semua orang perang. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan membuat kuasa kemuliaan mereka semua melihat hukuman yang akan kujatuhkan dan melihat tanganku yang akan memukul mereka. Dan kaum Israel akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka. Mulai hari itu dan seterusnya. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa karena kesalahannya mereka berubah setia terhadap aku menyembunyikan wajahku terhadap mereka. Dan aku menyerahkan mereka ke dalam tangan lawan-lawannya, dan mereka semuanya mati rebah oleh pedang. Selaras dengan kenajisan dan doa, aku perlakukan mereka dan kusembunyikan mereka. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Sekarang aku akan memulihkan keadaan Yakub dan akan menyayangi seluruh kaum Israel, dan cemburuku timbul untuk mempertahankan namaku yang kudus. Mereka akan melupakan noda mereka dan segala ketidaksetiaan mereka yang dilakukannya terhadap aku. Kalau mereka sudah diam kembali di tanah mereka dengan aman, tenteram, dan tidak dikejutkan oleh apapun. Dan kalau aku sudah membawa mereka kembali dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari tanah musuh-musuh mereka, dan pada saat aku menunjukkan kekudusanku kepada mereka di hadapan bangsa-bangsa yang banyak, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka yang membawa mereka ke dalam pembuangan di tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka kembali di tanahnya. Dan aku tidak membiarkan seorang pun daripadanya tinggal di sana. Aku tidak lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka. Kalau aku mencurahkan rohku ke atas kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah. Amin. 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 Ya, terima kasih Bu Sonia untuk pembacaan firman-Nya. Saudara-saudara terkasih, kita hari ini
Kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan dari Yehezkiel 39 ayat 1 sampai 29. Yang baru kita dengar dan kita masih lihat ditayangkan di screen ini. Gog Magog. Saudara-saudara terkasih, kita akan mulai dulu dengan kata Gog dan Magog. Gog Magog dimulai dari lokasi dulu. Kalau kita cari di mana itu lokasinya. Gog Magog itu adalah daerah yang ada di sekitar Laut Kaspia, saudara-saudara. Jadi lokasi daripada Gog Magog ini adalah ada di sekitar Laut Kaspia atau di pegunungan Kaukasus, yaitu adanya di Uni Soviet sekarang, di negara Uni Soviet, atau di negara-negara bekas Uni Soviet, seperti Kazakhstan, Uzbekistan, semua seperti itu. Dan Tuhan sudah menubuatkan melalui Nabi Yehezkiel akan terjadi peperangan, yaitu antara Gog Magog dengan Israel. Apa artinya, saudara-saudara terkasih? Artinya, ini dengan terjadi perang antara Rusia dengan Ukraine, orang banyak menafsirkan, oh akan timbul Gog Magog. Saudara terkasih, kita mulai dulu dari Yerusalem. Pada saat kita berdiri di kota Yerusalem, dan kita mengarahkan wajah kita ke utara. Apa yang terjadi kalau kita buka map, kalau kita buka peta dari kota Yerusalem, dan kita menghadap ke utara? Kita akan terus berhadapan dengan satu negara, yang namanya negara Rusia sekarang. Nah, makanya banyak ditafsirkan dengan menyerangnya Rusia ke Ukraine, diartikan Gog Magog sedang bangkit. Dan nanti setelah menguasai negara-negara seperti bekas pecahan dari Rusia itu sendiri atau Uni Soviet dulu, seperti Kazakhstan, Crimea, Ukraina, Uzbekistan, Moldova, itu diambil kembali dan mereka akan menyerang Israel sehingga puncaknya terjadi yang disebut peperangan Harmagedon. Saudara-saudara terkasih, dengan melihat konteks seperti ini, apa sikap kita sebagai anak Tuhan? Apa sikap kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus? Apakah Gog Magog yang sekarang yang diartikan oleh banyak orang, yaitu Rusia, akan menjadi musuhnya Israel? Apakah Rusia yang dengan kekuatan perang tadi di ayat dikatakan bahwa akan ada nanti dengan senjata-senjata yang lengkap, saudara? Itu sekarang dengan tentara berkuda, tank, panser, kendaraan artileri, itu semuanya sudah memungkinkan. Kalau kita lihat kekuatan senjata, itu semuanya sudah memungkinkan, saudara. Dan tadi kita baca apa yang terjadi? Akan terjadi guncangan-guncangan, bahkan bumi terbelah. Saudara, kalau kita juga baca di nubuatan kitab Zakaria, kota Yerusalem sendiri, saudara, itu akan terbelah menjadi dua. Bagaimana bisa terjadi kehancuran di tanah Israel, di gunung-gunung Israel? Apakah akan ada gempa bumi dengan skala Richter yang besar? Mungkin terjadi, saudara. Tetapi secara ilmu pengetahuan, secara sains, dan kenyataan sekarang, pada saat belerang terjadi, saudara, pada saat polusi dari perang nuklir terjadi, itu semua sudah memungkinkan dari yang namanya bom nuklir. Siapa yang memiliki bom nuklir? Rusia udah pasti. Amerika iya. Bahkan Israel, negara kecil, juga punya kekuatan nuklir sendiri. Jadi kalau melihat kerangka daripada uraian firman Tuhan tadi, peperangan itu mungkin bisa terjadi, saudara. Tapi apa yang terjadi? Firman Tuhan berkata, aku akan melindungi Yakub, bahkan rohku akan kucurahkan, kata Tuhan, atas Israel. Dan aku, kata Tuhan, akan berhadapan dengan Gog, akan berhadapan dengan kekuatan dari utara Eropa yang akan masuk ke Israel. Dan aku akan menguburkan mereka di tanah halayak ramai. Dan bangsa Israel akan menguduskan tanah itu selama 7 tahun. Tanah halayak ramai.
Di mana nanti, saudara, kalau terjadi peperangan itu terjadi, kalau Rusia benar-benar datang menyerang Israel, bahkan bukan cuma Rusia, dengan apa? Dengan kekuatan pasukan-pasukan dari pesisir yang Tuhan akan perangi. Apa maksud dari pesisir, saudara? Tadi saya terangkan tentang apa demografinya, yaitu tentang pegunungan Kaukasus, juga dengan Laut Kaspia. Nah, kalau saudara Laut Kaspia, nanti berdekatannya dengan Laut Hitam, yaitu negara Turki. Nanti akan banyak negara-negara bekas belahan Uni Soviet dulu, yang adalah negara di Asia Tengah. Dan kebanyakan mereka adalah mayoritasnya orang-orang Kedar, saudara. Orang-orang Islam. Mereka akan bergabung bersama dengan Rusia, akan menyerang Israel. Bahkan juga Lut, Put, Ethiopia, Dedan, itu semua tentang apa? Negara-negara Arab itu akan ikut berperang melawan Israel kembali. Sampai ke negara-negara Afrika. Bahkan juga sampai apa? Ke timur jauh. Saudara, kalau bicara tentang timur, negara yang paling jauh apa? Daratan Cina. Banyak tafsir. Cina juga akan bergabung, saudara, untuk menyerang Israel. Cina yang seperti apa? Seperti saudara ketahui bahwa di Cina, negara Tiongkok, yang berbatasan dengan negara-negara Asia Tengah, dengan Uzbek, dengan Kazakhstan, itu tadi semua. Ada orang Uighur kalau nggak salah. Itu mereka adalah orang-orang keturunan Kedar juga. Dan bayangkan kekuatan yang luar biasa, saudara. Kekuatan yang luar biasa, pasukan yang luar biasa, persenjataan yang luar biasa. Bahkan dengan apa kapal selam nuklir, dengan pesawat pembom nuklir, itu siap untuk menghancurkan Israel. Hanya satu, yaitu Tuhan, yang sanggup melawan mereka. Bahkan Tuhan saya akan menguburkan Gog, menguburkan Rusia, itu di tengah, di lembah halayak ramai. Untuk teman-teman di Sopar yang pernah ke Israel, sekali lagi saya jelaskan di mana itu lembah halayak ramai. Di mana itu apa namanya tempat kuburannya tentara-tentara dari Eropa Utara yang masuk ke Israel nanti akan dikuburkan di sana. Yang pertama, lembah halayak ramai itu di sekitar Jericho, saudara. Kita tahu kota yang paling tua di dunia yang umur udah 10.000 tahun adalah kota Jericho. Nah, kalau saudara yang pernah ke Israel, saya refresh lagi, saya ingatkan lagi. Saudara pasti ada diajak ke melihat pohon Zakeus. Selesai kita lihat atau foto-foto di pohon Zakeus, kita pasti akan ditanya ngelewatin reruntuhan tembok-tembok kota Jericho. Dan dari situ kita biasa diajak beli buah korma atau oleh-oleh, atau kita minum jus delima. Nah, pada saat saudara turun dari mobil, dari bus, mau masuk ke toko, saudara itu berdiri di atas ketinggian yang di bawahnya ada lembah. Nah, lembah itu menurut para pengajar di Israel, itulah lembah yang disebut lembah halayak ramai. Tepat di tempat saudara parkir untuk beli korma yang enak di Jericho. Di situ akan dikubur. Nah, kalau saudara berdiri dari situ, biasanya pada foto-foto, ngelihat di seberangnya, itu ada gunung pencobaan. Di situ 40 hari, 40 malam, Tuhan Yesus nggak makan, nggak minum puasa. Saudara-saudara. Kita bisa ke sana juga, nggak naik kereta gantung. Dan kalau saudara ngelihat lembahnya sekarang, itu tanah yang subur, saudara. Ngelihat ada kebun mangga, kebun pisang, kebun delima. Itu yang dinubuatkan, itu akan terjadi. Dan Harmagedonnya di mana, saudara? Terus saudara dari Jericho terus ke atas lagi. Nanti akan ketemu yang disebut lembah Harmagedon. Saya nggak tahu saudara pernah tinggal di kota Nazaret di salah satu hotel, di salah satu hotel yang besar di Nazaret. Nah, kalau saudara makan malam atau makan siang, di ruangan makan malam itu ngelihat ke belakangnya, itu yang disebut lembah Harmagedon. Terus sampai ke lembah Yisril. Atau kalau saudara pernah ke Tabor, Gunung Tabor, Gunung Transfigurasi, di situ akan melihat juga lembah yang disebut lembah Harmagedon.
Di situ akan terjadi peperangan besar. Saudara akan temukan juga di kitab Wahyu, saudara. Pada saat peperangan terjadi, apa yang terjadi di muka bumi? Sepertiga ikan di laut, sepertiga kapal di laut, itu akan hancur semua. Bagaimana itu bisa terjadi, saudara? Sekarang kalau saudara ngeliatin YouTube tentang peperangan di Ukraine dan ngelihat apa yang terjadi di Laut Utara, di Laut Baltik, itu konvoi kapal begitu banyak. Kapal Amerika, kapal Jerman, kapal Prancis, untuk coba mau mendukung Ukraina atau melindungi negara-negara NATO lain. Dan dari sisi lain, armada Atlantik Utara dari Angkatan Laut Rusia melakukan konvoi yang sama. Nah, bisa dibayangkan, saudara, satu bom nuklir yang dikeluarkan dari kapal induk Eisenhower milik Amerika, sepertiga lautan akan hancur semua, saudara. Karena bom nuklir yang sekarang yang dimiliki oleh negara-negara adidaya, itu kekuatannya 3.000 kali lipat apa yang sudah dijatuhkan Amerika di Nagasaki dan Hiroshima. Itu adalah masa-masa di mana akan terjadi di muka bumi. Dan banyak orang sudah menubuatkan, banyak hamba-hamba nubuat menafsirkan bahwa itu terjadi dengan kebangkitan Rusia seperti itu. Bahwa Gog-Magog yang dari utara itu akan timbul dan menyerang Israel. Itu akan terjadi. Dan di sisi lain, saudara, tadi yang seperti saya jelaskan di awal, dan dalam doa juga, bahwa hari-hari ini begitu banyak orang Yahudi yang rindu pulang ke Israel, saudara. Mereka tinggalkan pekerjaannya, profesinya, anak-anak muda, langsung baru ada 140 jiwa dari Kazakhstan, saudara. Itu mereka sudah kembali ke Israel. Anak-anak muda semuanya. Mereka mau belajar lagi, mau kuliah lagi, mau masuk jadi tentara Israel. Mereka mau jadi warga negara Israel, tinggal di sana. Antusias seperti itu nggak pernah terjadi di zaman-zaman sebelum. Karen Haysot, saudara-saudara, yayasan yang kita doakan, di mana kita terlibat di dalam pelayanannya, itu udah berdiri 100 tahun. Awal dari pendirian yayasan ini untuk ngebangun apa, saudara? Untuk ngebangun negara Israel. Jadi orang-orang kaya Yahudi, para banker di Swiss, di London, itu semua perpuluhannya atau persembahannya diserahkan ke Karen Haysot. Untuk apa? Untuk ngebangun negara Israel yang tadinya cuma padang gurun, saudara. Miskin, nggak ada apa-apanya di tahun 48 tadi. Akhirnya dari Karen Haysot dibangun 600 perkotaan di seluruh Israel. Dibangun apartemen, dibangun pemukiman-pemukiman. Itu dimulai dari Karen Haysot. Israel nggak punya PLN, nggak punya pembangkit tenaga listrik. Karen Haysot yang bangun. Uangnya dari mana, saudara? Dari perpuluhan persembahan para konglomerat Yahudi tadi. Mereka setiap kasih perpuluhan 20%. Bahkan dari tabungan ibu-ibu atau mama, itu mereka bikin celengan di rumah. Saya pernah bawa dari Israel waktu itu. Nah, itu ibu-ibu kalau di Israel atau orang Yahudi di seluruh dunia, kalau mereka pulang belanja, sisa uang belanja itu dimasukin ke dalam celengan tadi. Dan pada saat ada krisis, ada seperti sekarang di Ukraine, ada saudara orang Yahudi yang kehilangan pekerjaan, kehilangan keluarga, uang dari ibu-ibu rumah tangga ini dikumpul semua, sudah diserahkan ke Karen Haysot. Dan itu yang membawa mereka kembali. Dulu, tahun 40-an. Dan juga untuk membangun shelter-shelter. Apa itu shelter? Yaitu tempat-tempat perlindungan. Pada saat ada serangan teroris, ada serangan musuh, nanti akan ada sirene di seluruh Israel. Kalau saudara pernah hari Kamis sore di Yerusalem, saudara bakal ngedengar sirene. Itu pengganti shofar, saudara. Itu bunyi sirene yang biasanya datar, saudara. Itu artinya apa? Penduduk Yerusalem lagi dikasih tahu, Sabat dimulai. Jangan masak, jangan makan, jangan nonton TV. Tapi kalau sirenenya turun naik, nadanya,
Tadadad. Itu artinya ada serangan musuh, ada peluru kendali, saudara-saudara. Nah, pada saat ada serangan musuh tadi, ada yang disebut shelter-shelter, yaitu tempat perlindungan kepada bom. Anak-anak TK di Israel udah tahu. Kalau ngedengar suara sirene yang bunyinya turun naik, itu artinya disuruh masuk ke lubang perlindungan bom, supaya mereka nggak terlindung dari roket. Anak TK udah diajar, saudara. Walaupun dia nggak dijemput mamanya, atau dia turun dari bus sekolah, mereka akan cari tempat dan udah tahu mereka di mana, namanya shelter bom shelter, atau tempat perlindungan bom. Itu mereka udah tahu semuanya. Nah, itu dilakukan oleh Karen Heisel. Pada saat Israel belum punya perusahaan penerbangan, belum punya Garuda, akhirnya mereka berdirikan namanya El Al sampai sekarang. Itu dibangun oleh Karen Heisel, saudara-saudara. Sampai perusahaan penerbangan ada sampai sekarang. Banyak semua pembangunan infrastruktur dilakukan. Nah, akhirnya setelah Israel sudah menjadi satu negara yang makmur, dalam tanda kutip, akhirnya apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah mulai selama 100 tahun ini membawa pulang orang-orang Yahudi. Dimulai di era tahun 80-an, pada saat negara Uni Soviet pecah bubar. Itu orang dari bekas Uni Soviet, mereka pada pulang. Ada sekitar 2 juta yang dibawa pulang oleh Karen Heisel kembali ke Israel. Dan itu yang menjadi sebagian besar penduduk Israel sekarang, saudara-saudara. Selama 100 tahun terakhir, Karen Heisel tidak pernah mau menerima sumbangan dari orang-orang Kristen, dari orang gereja. Baru 20 tahun terakhir, saudara, baru mereka terbuka. Puji Tuhan, kita Soparto Donation, saudara-saudara semua yang sudah ikut di Soparto Donation dari 10 tahun, 12 tahun yang lalu. Kita yang menjadi entry gate, kita yang menjadi pintu terbukanya orang Yahudi atau Karen Heisel terbuka dengan gereja, terbuka dengan orang Kristen. Dimulai kita bikin conference di Grand Hyatt Singapura. 70 orang, saudara, waktu itu saya hadir juga. Kita waktu itu mulai untuk apa? Fundraising untuk membawa pulang orang-orang Yahudi. Dan dari tahun 2012 tadi terus sampai sekarang, saudara. Sampai hari ini saya terus masih melakukan. Apakah melalui Zoom, apa melalui WhatsApp, termasuk melalui YouTube, saudara. Untuk apa? Menggerakkan gereja-gereja, anak-anak Tuhan, mau mengadopsi, mau mengangkat anak orang-orang Yahudi, yaitu menggendong mereka pulang ke Israel melalui keuangan yang kita miliki. $2.000 yang kita miliki, itu bisa mengadopsi 1 jiwa. Kita bawa pulang mereka. Apakah itu dari Kazakhstan, dari Ukraine, dari Ethiopia, dari manapun, dari seluruh dunia. Itu yang dilakukan oleh Karen Heisel, saudara-saudara. Bukan lagi ngebangun Israel secara infrastruktur, tapi ngebawa pulang mereka. Tapi apa? Menghibur penduduk-penduduk dari Alia yang mereka nggak bisa adaptasi, mereka yang nggak bisa, yang baru punya culture shock dengan kehidupan di Israel. Ini kita edukasi, kita empower mereka, kita comfort mereka agar mereka bisa betah di Israel, agar mereka nggak rindu pulang lagi ke negara asalnya. Itu yang dilakukan. Nah, kalau ngelihat itu, saudara semua, itu adalah mulai penggenapan dari nubuatan firman Tuhan yang relevan. Firman Tuhan tadi kita sudah baca dari Yesaya 37. Pada saat Israel sudah pulang dari bangsa-bangsa. Perhatikan, saudara. Pada saat orang-orang Israel sudah pulang ke gunung-gunung Israel, baru di situ akan ada penyerbuan. Pada saat bangsa Israel diaspora, ada di seluruh dunia, Israel nggak diserbu, saudara. Tapi pada saat Israel sudah menerima kepulangan alien, ini sebagai tanda, saudara, bahwa Gog Magog akan terjadi. Ini yang kita bisa pelajari dari Alkitab. Saudara terkasih, kalau sekarang kita sudah mendengar firman Tuhan, dan saya berdoa dengan penjelasan saya yang jauh dari sempurna ini, apakah saudara mau tetap tinggal di bumi?
atau kita terangkat sebelum aniaya besar, sebelum Great Revolution. Ini yang saya ingin lemparkan ke teman-teman semua di Sopar, baik muda maupun yang sudah berkeluarga. Dengan tanda tadi, orang-orang Yahudi sudah pulang ke gunung-gunung Israel, dan Israel akan diserang oleh Gog Magog. Akan terjadi pertempuran dahsyat, akan ada pertempuran yang darah manusia setinggi tali kekang kuda. Artinya apa? Paling enggak itu nanti tumpukan mayat, darah itu sepinggang kita. Itu yang bakal terjadi. Apakah dunia seperti itu yang kita masih pengen betah di muka bumi ini? Ini yang kita akan renungkan di bulan Maret ini, saudara. Makanya saya pribadi, puji Tuhan saya ada di wadah Gereja Betel Indonesia. Khususnya dengan Bapak Rohani, Pak Niko, yang mengimani, yang percaya bahwa kita itu percaya kepada apa? Pengangkatan sebelum aniaya. Pengangkatan sebelum aniaya besar. Sebelum terjadi. Atau mungkin saudara mau cuek. Mau ignoran. Apa urusannya sama Israel? Biar aja Israel diserang. Nggak ada urusannya sama kita di Jakarta. Jauh kok. Jaraknya puluhan ribu kilometer. Kalau terbang aja juga mesti 10 jam, 8-10 jam ke sana. Saudara, belum Israel yang diserang. Baru Ukraine, saudara. Dan Rusia belum sampai nuklir dikeluarkan. Apa yang terjadi? Saudara nyari minyak goreng aja, udah nggak ada di Indomaret, di Alfamaret. Itu di daerah-daerah sampai pada antri, saudara. Nyari minyak goreng. Karena langsung semua bahan bakar naik semua. Minyak mentah naik, semuanya naik. Termasuk akhirnya CPO atau minyak sawit ini naik semua. Karena dari CPO juga bisa bikin yang disebut minyak nabati atau solar nabati. Bisa untuk mobil juga. Langsung naik. Dan akhirnya itu baru satu, saudara. Dan kalau inflasi besar, APBN kita bisa jebol, saudara. Itu dampaknya ke kita semuanya. Bukan cuma Indonesia, seluruh dunia. Bayangkan kalau Harmagedon terjadi, saudara. Kalau Gog Magog ini terjadi, dan kita masih ada di muka bumi. Enggak terangkat. Kita ngalami aniaya besar. 7 tahun, saudara. Bahwa tanah itu dikuduskan. Ada 7 tahun perjanjian. Makanya saya pribadi dan keluarga. Juga saya doakan semua teman-teman di Sopar to the Nation, Sopar Family, untuk terangkat. Pada saat Tuhan Yesus mengangkat kita di awan permai, kita terangkat. Atau kalau kita sudah meninggal duluan, kita bangkit dari kubur, saudara-saudara. Jangan sampai mengalami 7 tahun perjanjian itu terjadi. Kalau kita pelajari Alkitab, kita terus rajin baca Alkitab, Roh Kudus akan menuntun kita. Akhirnya kalau saya pengennya apa, saudara? Saya pengen ngalaminya Gog Magog yang kedua, bukan Gog Magog yang pertama. Apa itu maksudnya? Sesuai dengan iman kita, bahwa Tuhan Yesus akan datang, menjemput kita di awan permai, kita terangkat, kita diajak sama Tuhan Yesus, kemana saudara? 7 tahun di surga. 7 tahun di rumah yang sudah disiapkan oleh Tuhan Yesus. Sampai sekarang Tuhan Yesus sudah mempersiapkan rumah. Kalau di Alkitab lain, di New King James Version dikatakan apa? Mansion, rumah mewah. Bukan cuma rumah, saudara. Tapi rumah mewah, mansion. Seperti istana untuk kita semua. Dan kita cuma 7 tahun di sana. Karena apa? Karena Tuhan Yesus
akan kembali datang ke bumi bersama dengan orang-orang kudus Tuhan dan memerintah muka bumi selama 1000 tahun. Kita hidup di muka bumi kembali 1000 tahun. Jakarta dengan Yerusalem baru terbuka. Jakarta menjadi Yerusalem baru. Yerusalem, kota Yerusalem di Israel menjadi Yerusalem baru. Terbuka, saudara, semuanya. Dan kita turun ke muka bumi, memerintah atas muka bumi ini sebagai orang-orang kudusnya Tuhan. Dan saat itu, iblis kembali mencobai umat manusia yang ada di muka bumi tadi, yang dalam kerajaan milenium atau 1000 tahun, yang tidak bisa tahan terhadap percobaan iblis. Apa yang terjadi? Mereka akan masuk ke dalam hellfire. Mereka akan masuk ke neraka yang paling dalam, di mana iblis juga akan ditempatkan di tempat ini. Tapi kita yang memerintah bersama dengan Tuhan Yesus, kita bertahan dengan iman terus percaya kepada Tuhan Yesus, tidak mau jatuh dalam penggodaan dunia kembali. Kita akan hidup kekal selama-lamanya, saudara. Ini yang ingin saya sampaikan, saudara-saudara terkasih. Bukan kita mau ignore dengan Gog-Magog yang pertama, kalau menurut Alkitab, tapi kita rindu bahwa kita melihat Gog-Magog kedua, yaitu bukan tentara Rusia nanti dikubur di dekat kota Jericho, di lembah halayak ramai yang tadi kita baru baca, tapi kita rindu melihat, menyaksikan Gog-Magog atau Lucifer itu tadi diikat oleh Tuhan Yesus dan ditaruh di bottom pit, ditaruh di di dalam bumi, di neraka kekal, adanya di dalam bumi. Saudara terkasih, kalau kita lihat Alkitab lagi, di mana neraka itu? Di mana yang namanya hellfire itu, saudara-saudara? Adanya di dalam bumi. Dan kalau kita baca semua api neraka itu nggak lepas dari namanya garam, saudara. Kenapa neraka itu adanya di bawah bumi, saudara? Lihat lagi konteks Israel. Yang udah pernah ke Israel, pernah pasti diajak ngapung di Laut Mati. Dan nggak jauh dari Laut Mati, ada tiang garam atau kota Sodom dan Gomora. Itu kita bisa baca semuanya di kitab Yunus, bahwa garam itu yang menggarami api neraka, saudara. Dan itu adanya semua di dalam pusat bumi. Untuk orang-orang atau untuk manusia yang jatuh dalam ketidakpercayaan kepada Tuhan Yesus, tidak mau mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Yesus, jatuh dan percaya kepada antikristus, kepada Gog-Magog, mereka akan mati kekal di bawah bumi. Mari kita buka firman Tuhan dari kitab Wahyu pasal 20. Lili tolong tayangkan kitab Wahyu pasal 20. Dan saya minta satu orang yang mungkin Ibu Kristinaya, tapi nggak usah di pin Lili, Ibu Kristinayanya, biar suaranya aja ya, Alkitabnya aja yang keluar dan suaranya aja. Wahyu pasal 20. Silakan Bu Kristinaya, dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Wahyu 20, ayat 1-nya nggak kelihatan ya, Li? Oke. Kerajaan 1000 tahun. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya.
lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Iblis dihukum. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari ujung langit turunlah api menghanguskan mereka. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Hukuman yang terakhir. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Amin, amin. Saudara terkasih, tadi kita lihat bagaimana Gog Magog akan menyesatkan kembali manusia pada saat zaman kerajaan 1000 tahun. Tapi setelah itu, mereka akan ditaruh di tempat yang penuh dengan belerang api selama-lamanya. Kematian kedua tidak menyelamatkan. Itu kenapa saudara-saudara saya tadi di awal bahwa kita rindu, kita berdoa agar kita tidak melihat apa yang terjadi pada saat Gog Magog pertama, tapi kita melihat Gog Magog kedua, yaitu bahwa kita datang sebagai orang-orang kudus, bukan seperti sekarang ini, tapi kita turun lagi dari surga bersama dengan Tuhan Yesus, hidup dalam kerajaan 1000 tahun. Cukup 7 tahun di surga yang sekarang Tuhan Yesus ada. Tapi muka bumi ini udah seperti Yerusalem baru, saudara. Bukan seperti memang Yerusalem baru. Bahwa langit terbuka. Kita tinggal di muka bumi. Tidak ada sakit penyakit. Tidak ada korupsi. Tidak ada kejahatan, saudara. Karena yang memerintah adalah Tuhan Yesus. Dan nama kita semua tercatat dalam buku kehidupan anak domba. Kita akan hidup kekal selamanya. Tapi sebaliknya, untuk orang-orang yang tidak terangkat, bahkan yang terang, tapi karena terus dunia akan terus kawin mengawinkan, saudara. Akan ada generasi lagi di zaman kerajaan 1000 tahun, tapi iblis dilepaskan untuk sesaat
untuk mencobai, termasuk Gog Magog tadi. Dan orang-orang yang jatuh tadi akan masuk dalam kematian kedua, yaitu akan terus-menerus ada dalam api neraka, dalam hellfire, dengan belerang api terus menghanguskan manusia tersebut. Saudara-saudara terkasih, jadi kalau saudara mendengar dengan apa yang terjadi dengan Rusia bangkit menjadi kekuatan militer, dan itu Rusia ditafsirkan sebagai Gog dan Magog, karena Gog dan Magog memang berasal dari daerah Rusia sana, dan Rusia sekarang sudah jadi kekuatan militer yang luar biasa, sanggup menghancurkan semuanya. Ada spirit yang keluar, dan spirit itu, yaitu Gog Magog tadi, yang akan mencobai manusia kembali. Saudara-saudara yang saya kasihi, marilah hari ini terus kita melihat event-event yang terjadi di muka bumi. Itu membawa kita terus percaya bahwa kita ada dalam buku kehidupan anak domba. Bahwa kita akan hidup dalam kerajaan 1000 tahun bersama dengan Tuhan Yesus. Kita tidak mengalami masa aniaya. Mungkin saudara tidak bisa merasakan. Coba kalau saudara lihat apa yang terjadi di Papua sekarang, di Sulawesi, 1 liter minyak goreng udah puluhan ribu, saudara. Di Jakarta masih belasan ribu. Dan bukan puluhan ribu aja, barangnya nggak ada, mesti antri, saudara. Bahkan saya baca berita sampai ada yang ketipu, tukang nasi goreng beli minyak 1 kaleng katanya, nggak tahu yang isinya air, saudara. Itu orang jahatnya. Itu gara-gara CPO naik. Gara-gara CPO naik. Baru terjadi di Ukraina. Dan kalau saudara mengikuti apa yang terjadi di Ukraina, kita, Keren Haisot, baru menyelamatkan 100 lebih anak-anak, saudara, dari satu yayasan Yahudi di Ukraina, di Kiev sana. Ada satu yayasan untuk menampung anak-anak yatim piatu Yahudi di Ukraina. 100 jiwa lebih, anak-anak semua, dari balita sampai remaja. Dan sekarang yayasan tersebut udah ditinggalkan, udah diabandon karena peluru terus diserang di daerah itu. Akhirnya kita datang, karena Isot bikin rescue, bikin operasi penyelamatan, dan itu kita bawa pulang. Mungkin nanti malam saudara bisa lihat di YouTube-nya So Far to the Nation. Saya akan tampilkan videonya, bukan slideshow, tapi video. Saudara bisa lihat. Apa ini udah sampai di Israel kemarin tanggal 9 kemarin. Peperangan yang seperti itu ya saudara, dampaknya, dampak psikis, dampak psikologisnya itu luar biasa. Apalagi kalau kita ada di tengah-tengah peperangan itu, kita ngalami, saudara, kita nggak terangkat ke surga. Dan apalagi ada saudara-saudara kita, kenalan kita, yang kita nggak pernah bawa dalam doa, saudara. Kita nggak pernah sebut nama mereka di hadapan Tuhan. Mereka nggak ada dalam buku kehidupan anak domba. Bagian mereka adalah api belerang. Dan neraka itu nggak jauh ternyata. Saya pikir tadinya di mana gitu, saudara. Tapi pada saat saya terus mendalami Alkitab, ternyata ada di bumi, di perut bumi. Dan di situ juga nanti iblis, di situ juga Gog Magog akan ditaruh selama-lamanya, saudara. Dibakar dengan api belerang. Mari bangun iman kita. Mari bangun hope kita, harapan kita. Bahwa kita terangkat ke surga. Kita bisa melewati semua yang tadi diledek sama Ios Omnicon udah kalah sama Tante Kon katanya. Karena kasih karunia Tuhan, kita semua di So Far Family akan melewati semua masa itu. Karena anugerah itu.
semua setiap keluarga di Shofar Puri akan melewati masa ini semua. Dan kita akan terus berdoa, saudara. Paling tidak berdoa untuk jiwa-jiwa. Karena hari-hari ini adalah saatnya kita untuk terus dekat dengan Tuhan. Tujuannya untuk membawa jiwa-jiwa. Dan kalau saudara ngelihat, kadang pada saat saya baca tadi, Yesaya 38, Yesaya 39, saya baca kitab Daniel, saya baca kitab Wahyu. Kadang saya ngelus-ngelus kepala sendiri. Orang Yahudi pada pulang ke Israel, kita doain, kita dukung secara keuangan, tenaga, waktu. Tentu nanti setelah mereka kumpul, gunung-gunung Israel bakal diserang sama Gog-Magog. Ada perang yang dahsyat, ada Yerusalem menjadi belah jadi dua. Seperti itu. Tapi di situ juga Tuhan Yesus akan datang. Tapi di event itu juga Tuhan Yesus akan datang, saudara. Itulah luar biasanya pada saat kita melihat atau terfokus semua kepada Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudara yang saya kasihi, pada saat melihat apa yang terjadi, saya akan tutup di sini. Terjadi dengan peperangan antara Rusia dengan Ukraina, dengan timbulnya Gog-Magog atau kekuatan dari sekitar Laut Kaspia dan juga pegunungan Kaukasus, atau ada disebut sebagai orang-orang Cekna. Orang Ceknya sekarang juga ngebantu Rusia masuk ke Ukraina untuk berperang. Dan itu semua adalah sudah tertulis di Alkitab. Nah, apa harapan kita? Apa doa kita? Apa visi kita? Apa view kita ke hari esok? Ke tahun 2022 akhir? Ke tahun 2023, 24, dan seterusnya. Kita akan terus melewati kehidupan itu dengan kasih karunia Tuhan. Tidak berubah. Kita tetap, yang bekerja tetap bekerja, saudara-saudara. Yang sedang memulai karir tetap karir. Yang mau berumah tangga tetap berumah tangga. Yang mau mulai bisnis tetap bisnis. Jangan bilang, udah nggak ada hope lagi, udah ngapain besok dunia udah tambah nggak baik. Dunia akan menuju kepada kehancurannya. Seperti zaman Nuh. Betul itu semua. Tapi kita sebagai pribadi, apa yang kita bisa lakukan? Dengan pola pandang kita, dengan sikap kita, dengan mindset kita. Saya akan tutup dengan satu ini, dan ini akan menjadi pegangan kita, saudara-saudara. Bahwa kita rindu untuk melihat Gog-Magog kedua, yaitu kita terangkat ke surga, tinggal 7 tahun di surga. Saat di bumi ini, orang-orang pada bikin perjanjian damai dengan antikristus, 3,5 tahun masa damai, 3,5 tahun masa aniaya, kita tinggal di rumah Bapa yang indah, yang udah dipersiapkan oleh Tuhan Yesus. Dimensionnya. Saudara-saudara. Dan kita akan kembali ke muka bumi selama 1000 tahun. Memerintah dunia yang sudah berubah. Dunia yang seperti Yerusalem baru. Ada saatnya nanti iblis kembali dilepas untuk mencobai kita. Tapi kita yang bertahan. Kita yang terus melihat Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Kita akan ada dalam buku kehidupan anak domba. Dan kita dijauhkan dari api belerang. Saudara-saudara. Tapi kita akan memerintah sebagai orang-orang kudus itu. Mungkin kita mau jadi wali kota, ngegantiin Pak Anies. Mungkin, saudara. Karena nanti yang memerintah orang kudus. Bukannya orang partai ini, partai itu. Atau mungkin saudara pengen jadi menteri, nggak kesampaian jadi menteri. Bisa saudara jadi menteri. Karena kita akan turun sebagai orang kudus. Bukan kita dengan pendidikannya ini. Dengan kredensialnya ini. Dengan LinkedIn-nya yang panjang berat. Enggak, saudara. Tapi cuma satu. Ada tanda di dahi kita, tau. T, yaitu tanda Kristus. Sebagai orang-orang kudus ya Tuhan, yang kembali ke muka bumi. Luar biasa, saudara. Pengalaman itu yang saya pengen. Bukan Gog-Magog yang pertama. Tapi Gog-Magog yang di kitab Wahyu. Bukan yang di kitab Yehezkiel. Saya minta Lili tolong bacakan dari kitab Ibrani
Pasal 10 ayat 20, tolong ditayangkan sebagai penutup. Dan kita akan tutup dalam doa. Saudara yang punya Alkitab, yang punya gadget, silakan buka. Ini yang kita lakukan, saudara-saudara. Dan ini yang menjadi pegangan kita. Kitab Ibrani, (10) ayat yang ke-20. Iya, satu ayat, tolong bacakan Lili untuk kita semuanya. Ibrani 10 ayat 20. Ibrani 10 ayat 20, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Amin, amin. Saudara-saudara terkasih, tolong dikuningkan lagi, Lili. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Saudara-saudara yang saya kasih, firman ini cuma mengajak satu kepada kita. Kita suruh datang terus-menerus, setiap detik, setiap momen, setiap saat, setiap hari, pagi, siang, malam, cuma disuruh datang ke siapa? Ke Tuhan Yesus. Kenapa? Jalan yang baru, yaitu jalan yang hidup, sudah dibukakan. Apapun keadaan kita, apapun ketakutan kita, apapun kekhawatiran kita, apapun keputusasaan kita, apapun kehidupan yang berlawanan dengan seperti apa yang kita rindukan, datang ke Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah apa? Sudah melepaskan tabirnya, sudah melepaskan penghalangnya, yaitu dirinya sendiri di atas kayu salib. Pada saat Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, darahnya tercurah, tubuhnya terpecah. Tabir yang menutupi surga itu sudah terbuka luas, dan kita bisa datang setiap saat kepada Tuhan Yesus. Sehingga kita bisa melewati hari, kita melewati tahun, kita melewati zaman, kita melewati masa. Karena tabir itu, yaitu Yesus Kristus, sudah disingkirkan. Dan yang ada cuma satu. Pada saat kita datang kepada Tuhan Yesus, ada jalan baru. Pada saat kita datang ke Tuhan Yesus, ada hidup yang baru. Yaitu jalan yang hidup, bukan jalan yang mati. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Saudara-saudara terkasih, mari kita tundukkan kepala kita. Kita akan berdoa dan kita akhiri ibadah doa kita hari ini di awal bulan Maret. Ya Aba, ya Bapa, hamba mengucap syukur Tuhan. Untuk hari ini Kau kembali bukakan Tuhan rahasia kebenaran firman-Mu atas kami semua Tuhan. Dan Engkau telah memberikan jalan kepada kami Tuhan. Untuk apapun Tuhan yang terjadi di muka bumi. Engkau hanya meminta satu hal, agar kami setiap saat, setiap momen, setiap detik, setiap tarikan napas kami datang kepadamu Tuhan. Karena tabir itu telah disingkirkan. Tidak ada lagi jarak. Yang ada hanyalah jalan kehidupan. Apapun yang terjadi di muka bumi ya Tuhan. Kami hanya mau datang kepadamu ya Tuhan Yesus. Karena Engkau sendiri adalah tabir itu Tuhan. Karena Engkau itu sendiri jalan kehidupan. Dan itu yang kami lalui. Ya Aba, ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan. Yang mendengar suara kebenaran firman Tuhan. Dari minbar ini Bapa. Yang hadir pada sore dan malam hari ini. Bawa kami Tuhan. Kepada kerajaan 1000 tahun Tuhan. Jangan biarkan ada satu pun Tuhan. Di antara kami. Atau anggota keluarga kami Tuhan. Anak, istri, suami. Orang tua Tuhan. Opa, oma Tuhan. Jangan biarkan ada mereka tertinggal ya Tuhan. Tapi bawa kami Tuhan semuanya terangkat kawan-kawan permai untuk bertemu dengan Engkau. Agar kami bisa kembali dengan Engkau Tuhan. Ke bumi ini Tuhan. Untuk memerintah sebagai orang-orang kudus. Ya Aba. Dan kami bisa melihat zaman Gog Magog kedua. Yaitu kuasa kegelapan, kuasa kejahatan, kuasa iblis Tuhan. Dipatahkan, diikat Tuhan. Dan dijebloskan ke api neraka yang paling dalam. Dan kami akan hidup kekal
karena nama kami ada dalam kitab kehidupan anak domba. Haleluya. Amin. Berkati setiap pribadi ya Bapa yang hadir pada malam hari ini. Berkati setiap anak-anakmu yang sudah melayani. Ya, pakai mereka semua Tuhan. Hari-hari ke depan. Apapun purpose-mu Tuhan. Apapun rencana-mu Tuhan. Pakai kami Tuhan. Dengan cara yang sederhana. Dengan resources yang ada. Dengan segala keterbatasan kami. Pakai kami semua ya Bapak. Jangan sampai Tuhan kami terhilang. Jangan sampai ada keluarga kami, kenalan kami, teman kami, yang kami kenal namanya Tuhan. Mereka sampai terhilang. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pelajaran apa yang terjadi di Ukraina. Apa yang terjadi dengan Rusia ya Bapak. Membuat kami terus dekat kepadamu. Membuat kami terus mencari jalan yang hidup. Yaitu jalan Yesus. Yaitu tabir itu sudah disingkirkan. Tidak ada lagi penghalang. Untuk kami bisa datang ke hadapan. Ya Roh Kudus, bangkitkan anak-anakmu ya Bapak. Dari kelemalasan, dari keletihan secara rohani. Kadang kami sering tertidur Tuhan. Bahkan kami sering koma tuh dalam kehidupan rohani kami. Tapi pada malam hari ini, dalam nama Tuhan Yesus, bangkitkan kami semua Tuhan. Agar kami terus mau datang kepadamu. Setiap tarikan napas kami, setiap hari kami, setiap jam kami, setiap waktu kami, setiap momen kami, hanya terus memanggil namamu, hanya terus datang kepadamu. Karena kami percaya ada jalan yang hidup. Karena kami percaya semua tabir sudah disingkirkan. Haleluya. Amin. Kekasih-kekasih Kristus. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita arahkan wajah kita ke hadapan Bapa. Untuk menerima berkat dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kekasih-kekasih Kristus, terimalah berkat yang begitu melimpah, berkat Abraham, Ishak, Yakub, di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom, damai sejahtera dari Rohul Kudus, mulai pada malam hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati dan mau diberkati, bahkan sampai ke bangsa-bangsa, kita katakan amin. Amin, Pak Joel. Amin. Terima kasih, saudara-saudara terkasih untuk semua yang namanya ada yang saya lihat di sini. Terima kasih juga untuk para pelayan Tuhan yang sudah terlibat melayani untuk kita semua. Terima kasih Yos, Bu Sonia, Bu Kristinaya, Yodi, Lili. Terima kasih semuanya. Tuhan memberkati. Dan untuk teman-teman yang akan